Lidah Wetan Surabaya dalam kirap budaya Sawung Galing Minggu 13 Oktober 2019 pagi. Warga Lidah Wetan Batam Bolas pada bongkar tujuan dari Surabaya. Sebelum para warga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pendidikan agama Islam yang akan mengambil topik tradisi sedekah bumi dalam pelestarian budaya lokal di desa Lidah Wetan, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifudin, NIM 1212300-208. Dan perkenalkan, nama saya Devina Sulistyo Wibowo dengan NIM 1212300-156. Perkenalkan, saya Sindiara Masari, NIM 1212300-223. Perkenalkan, saya Afdillah Haya dengan NIM 121230182. Perkenalkan, nama saya Ain Rahmalita dengan NIM 1212300-171. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mewawancarai panitia selaku sedekah bumi dengan Bapak Tulus Warsito. Oke Bapak, pertanyaan yang ingin kami tanyakan nih, apakah tradisi ini saling berhubungan dengan ajaran agama Islam atau malah menentang dari ajaran agama Islam itu sendiri, dari tradisi sedekah bumi? Pertanyaan tadi saya pastikan tidak bertentangan. Itu saling mendukung karena kami menganggap kebudayaan itu bisa kita hubungkan dengan acara-acara kebudayaan, dan pasti ada rangkaian acara penutupnya, pasti acara pengajian. Pas waktu rangkaian acara itu penutupnya terakhir pasti pengajian, karena di sini mayoritas Islam, pengajiannya pasti Islam. Jadinya saya pastikan tidak bertentangan, saling mendukung tambah. Terima kasih. Kemudian ada makna dan tujuan tersendiri gak sih dari tradisi ini? Oh, banyak, sangat banyak. Ini yang paling pokok kalau saya bisa Bapak ngomong. Tujuan pertama ini adalah gotong royong. Bagaimanapun bangsa ini bisa menjadi bangsa besar, bisa menjadi NKRI karena kegotong royongan. Mulai dari suku-suku, agama, gotong royong mengusir penjajah. Akhirnya kita bisa merdeka, gotong royong. Karena setiap sedekah bumi pasti ada perwakilan-perwakilan dari RT A, B, C, D dan lain-lain. Itu kita gotong royong, satu visi bagaimana acara ini bisa terselenggara dengan baik. Acara tujuan yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan kesejarahan kepada generasi selanjutnya, adik-adik Karang Taruna. Karena di situ elemen yang paling kuat fungsinya ataupun perannya itu Karang Taruna pas waktu acara itu. Biar mereka itu tahu ludruk iki koyo apa. Tiba ludruk salah satu kebudayaan sing sangat
lama, sangat tua, biar mereka tahu peran seni-seni kayak gini, biar sejarah itu tidak hilang. Katanya Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Mungkin kalau misalnya warga sini tidak menjalankan tradisi tersebut, apakah menimbulkan malapetaka mungkin Pak? Kalau misalnya nggak meneruskan tradisinya kayak sedekah bumi atau kirap gitu. Tidak lah, itu cuma semacam apa ya, dogma. Tapi kalau ada perselisihan, ya pasti, karena itu merupakan sebuah tradisi kebiasaan yang baik. Kalau kita tidak lakukan pasti ada perselisihan, tapi sampai berakibat fatal itu tidak. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita tetap berpegang teguh, tetap menjalankan tradisi itu, karena salah satu tujuan itu menciptakan kegotong royongan kerukunan antar warga, kayak gitu. Dan mungkin ada perubahan dalam pelaksanaan tradisi sedekah bumi dari masa ke masa gitu Pak. Mungkin dari berapa tahun dulu atau sehingga yang sekarang sempat viral gitu. Kalau perubahan itu sebuah keniscayaan, harus terus berubah. Konsep acara itu pasti berubah, sesuai dengan kebutuhan. Setiap tahun dijalankan gitu ya, nggak pernah telat, nggak pernah, nggak ada tradisi ini tuh nggak pernah gitu. Terus menerus. Iya, cuma konsepnya acara. Ada ritual khusus nggak Pak untuk tradisi tersebut? Kemudian bacaan-bacaan doa mungkin. Kalau ritual khusus ya biasa saja kalau kami ya. Iya. Artinya bagaimana tujuan sedekah bumi itu hormat sama leluhur, hormat sama Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi siapa ya? Bumi yang kita pintar. Kemudian dampaknya sendiri dari tradisi tersebut terhadap perekonomian warga sekitar itu dampaknya bagaimana? Lo pastilah. Ada yang ngomong sedekah bumi kan event yang gede. Iya. Event yang gede, nggak tumpeng sak menugei. Akhirnya wong ngatan, ekonomi berjalan. Kelambi tradisi, sewan-sewan iki iso payu, laris. Sing arek nom-nom sing arek Unesa iki lipstik. Ran-rainan iku yo laris kan gitu. Pasti perekonomian pasti berjalan. Dan juga alhamdulillah bisa membantu. Ada tantangan nggak dalam menjaga dan mengembangkan tradisi ini? Tantangannya ya biasa, namanya orang hidup ya. Kadang-kadang kepingin A, yang satu kepingin B. Nah itu tugasnya sesepuh. Oh, tugasnya sesepuh. Iya. Yang nengahi. Aku meminta pendapat Mbak sebagai remaja. Jadi nama Mbaknya siapa? Arinda. Mbak Rinda, saya mau minta pendapat tentang tradisi sedekah bumi di desa ini. Sebagai Mbak kan remaja, pendapat Mbak gimana? Tradisi sedekah bumi sebenarnya kan setiap orang kan punya ini, setiap daerah, setiap kampung punya tradisi sendiri. Kalau menurutku tradisi sedekah bumi ini bisa dianggap tradisi yang positif, karena dengan adanya sedekah bumi kan bisa ngumpulin, jadi semua warga kampung bisa berkumpul, bisa ngerayain sedekah bumi. Ya meskipun bisa dianggap tradisi yang kuno, tapi kan sedekah bumi juga positif buat kampung, buat daerah saya. Selanjutnya saya mau minta saran Mbak buat biar anak muda ini bisa melestarikan tradisi tersebut itu. Untuk melestarikannya kan setiap kalangan, dari yang kecil, dewasa, tua, remaja kan udah ikut tradisi ini. Jadi kalau dipikir melestarikan sih saya rasa akan melestarikan, soalnya dari semua kalangan, dari anak-anak, dewasa, ibu-ibu, semuanya kan ikut. Jadi untuk jangka panjangnya sepertinya tradisi ini akan terus berlangsung.
Baik, harapan Pak Narjo untuk generasi mendatang terkait dengan keberlanjutan tradisi sedekah bumi itu seperti apa, Pak? Sedekah bumi itu ya istilahnya seperti lewat deso. Deso itu mengadakan apa? Ya pokoknya kuyup lah ya itu. Sudah mulai dari leluhurnya dulu, peninggalan leluhur. Jadi yang baru-baru ini cuma nyambung rosok. Jadi harapannya Bapak buat generasi mendatang itu melestarikan sedekah bumi ini lagi ya, Pak? Ya, Apa yang menjadi makna dan tujuan dari tradisi sedekah bumi ini, Pak? ya itu minat sudah goyo. Pokoknya orang satu kampung itu sudah misalnya ada apa, kita tahunnya apa, bulan apa itu sudah tahu semua. Sudah dari titiwannya katanya orang Jawa. Dari leluhur gitu, Pak? Ya leluhur itu. Ya, Jadi buatan lupain dari tradisi Ya. leluhurnya. Bagaimana tradisi sedekah bumi mempengaruhi hubungan antar warga di desa Lidawetan? Ya disamakan, semua sama, nggak ada beda, sama. Nanti kelingkaran ada lidah wetan, ada lidah kuat, ada gabung semua nggak apa-apa, sama. Karena apa? Sekarang sama, nggak ada beda semua sama. Peran ketua RW dalam mengatur dan memfasilitasi pendidikan sih Pak? Kalau sedekah bumi ini kan yang kita kumpulkan atau bermusyawarah di kelurahan, habis itu fokusnya ke sedekah bumi. Nah, sedekah bumi ini di waktu kemarin yang bulan 10 itu memang tidak ada biaya atau penarikan untuk warga, jadi biaya semua diatur dari LPMK dari hasil PKL. Nah, itu yang dibuat biaya untuk acara hiburan, baik mulai dari napak tilas, seni budaya, dan langsung malamnya wayang kulit. Itu seluruh biaya ditanggung dari LPMK, uang tersebut dari PKL. Ya, PKL yang ada di sebelah kanan kiri kelurahan itu Mas. Jadi seluruh RT RW sekelurahan Lidawetan dikumpulkan sama LPMK, diajak musyawarah, setuju dan tidak setujunya, yaitu akhirnya alhamdulillah setuju. Juga ada syukuran bersama, itu tanggal 27 atau hari Jumat lagi. Nah, itu syukuran bersama, tumpeng kurang lebih 1000 tumpeng dari mulai gang 1 sampai perbatasan kelurahan Babatan di Jalan Tengah itu seluruh tumpeng. Jadi warga berbondong-bondong membawa tumpeng ikut syukuran bersama dalam rangka yang kita acara. Berarti tidak ada kayak keterpaksaan antara orang untuk memberikan makanan atau apa, itu cuma kerelaan hati. Iya betul, tidak ada pemaksaan. Iya. Tidak ada pemaksaan. Jadi warga berbondong-bondong itu inisiatifnya sendiri. Betul. Jadi ikut merayakan bahwasanya bersyukur, ya gitu ya. Istilahnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ya diberikan selayaknya di wilayah sendiri. Pak, kalau begitu Mau nanya lagi Pak. Ya, monggo. Pendapat Bapak kan sebagai RW, nah, potensi untuk mengembangkan tradisi tersebut gimana Pak? Alhamdulillah, ini kan untuk tradisinya besok insya Allah rencana ini bulan 9 ini ada sedekah bumi lagi. Nah, bulan 9 ini kalau kemarin kan setiap hari Mbak ya, jadi 3 hari lah, 3 hari penuh itu kegiatan untuk acara sedekah bumi, mulai syukuran, kemudian hari Sabtu malam Minggu itu kosong, hari Minggunya mulai napak tilas sampai
kegiatan kreativitas warga juga malamnya disambut lagi, diteruskan lagi dengan wayang kulit itu. Kalau ini enggak, kalau untuk tahun besok ya bulan 9 itu kan Sukabumi juga itu napak tilasnya dulu, di kurang 1 minggu itu napak tilas, habis itu hari Jumatnya lagi syukuran bersama sekelurahan, ya saya maksud tumpengan tadi. Kemudian hari Minggunya itu seni budaya, yaitu wayang kulit itu dikembangkan, insya Allah setiap tahun pasti ada. Mungkin sementara itu wawancara kami dengan Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Sama-sama Mas Ade.